Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, kami dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan merupakan peserta Latsar CPNS Angkatan 30 BPSDM Regional Bandung. Adapun anggota kelompok kami adalah Ray Citra Angelina, Abenezer Sembiring, lalu saya sendiri Dimas Sigit Pribawa. Di sini kami akan melakukan analisis tentang isu yang berkembang terkini di Indonesia, yaitu tentang pandemi COVID-19 di Indonesia. Kemudian selanjutnya latar belakang yang kami dapat dari isu pandemi COVID-19 ini kami tulis untuk menjelaskan mengapa masalah yang dianalisis itu penting, dilihat dari beberapa segi, dari sudut pandang, apa yang ingin dicapai dari analisis tersebut. Untuk metode identifikasi isu, kami melakukannya dengan 4 tahap, yaitu pertama dengan metode pentahelik, di mana kami akan menganalisis isu berkaitan dengan COVID-19. Kedua, kami akan menentukan isu prioritas dengan analisis USG. Ketiga, setelah mendapatkan isu prioritas, maka kami akan membuat diagram fishbone, yaitu diagram yang atau mengidentifikasi penyebab dari suatu masalah dan akibat yang ditimbulkan. Terakhir, kita akan menggunakan analisis SWOT untuk mencapai alternatif tujuan, yaitu mencari masalah dan mengurai kebagian sederhana dari sisi yang berbeda yang terdiri dari strength atau kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities atau peluang, dan threat atau ancaman. Metode yang kita gunakan adalah metode pentahelik, di mana metode tersebut kita gunakan untuk menentukan isu yang berhubungan dengan COVID-19. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu dari sisi pemerintah. Diberlakukannya PPKM di berbagai wilayah di Indonesia sangat membantu dalam upaya mengerem persebaran COVID-19 di Indonesia karena pergerakan masyarakat menurun dan volume ruang publik yang terisi berkurang karena adanya peraturan yang membatasi mobilitas masyarakat. Hal ini sangat efektif untuk menekan persentase orang yang terjangkit COVID-19. Selanjutnya adalah dari sisi akademis. Pembelajaran tatap muka dimulai pada bulan September 2021. Hal ini sangat bagus karena kondisi yang sudah kondusif membuat masyarakat percaya bahwa kegiatan tatap muka dalam pembelajaran sudah layak dilakukan. Selain itu, guru bisa bertemu lagi dengan murid, interaksi murid dengan sesamanya bisa berjalan normal kembali karena saling bertemu dengan tetap memperhatikan prokes yang ketat. Selanjutnya dari sisi bisnis, pengurangan tenaga kerja dikarenakan berkurangnya volume produksi dari perusahaan untuk menekan beban usaha mengakibatkan banyak pengangguran dan hal ini menyebabkan menurunkan daya beli masyarakat. Selanjutnya adalah komunitas. Pelarangan membuat kerumunan, hal ini didasari untuk mencegah timbulnya klaster baru COVID-19 karena tidak menjaga protokol kesehatan dengan benar, tidak menjaga social distancing dengan benar, dan untuk menyelamatkan dari bencana COVID berskala besar. Terakhir adalah media. Banyaknya berita hoax terkait vaksinasi COVID-19 dikarenakan banyaknya whistleblower yang mempengaruhi opini masyarakat untuk memandang vaksin dalam sudut pandang negatif. Beberapa media massa yang ikut serta untuk menegaskan bahwa vaksin itu bahaya dan tingkat kepercayaan masyarakat yang kurang mengenai pentingnya vaksin. Selanjutnya, berdasarkan isu masalah yang sudah ditentukan, kita akan menapis isu menggunakan metode USG berdasarkan urgensi, seriousness, dan growth yang akan indikatornya terdapat 5. Yang pertama, nomor 1, sangat tidak mendesak, nomor 2, tidak mendesak, 3, mendesak, 4, mendesak, dan 5, sangat mendesak. Berdasarkan isu masalah yang pertama, yaitu diberlakukannya kebijakan PPKM di berbagai wilayah di Indonesia, untuk kategori urgensi, ini masuk dalam kategori 3, seriousness angka 5, growth angka 2. Untuk isu masalah yang kedua, pembelajaran tatap muka yang dimulai di bulan September secara urgensi masuk dalam angka 5, seriousness di angka 5, dan growth di angka 3. Untuk isu masalah yang ketiga, terjadinya pengurangan tenaga kerja yang berimbas pada meningkatnya angka pengangguran. Secara urgensi masuk angka 4, seriousness masuk angka 5, secara growth termasuk angka 5. Untuk isu masalah yang keempat, pelarangan membuat kerumunan. Secara urgensi masuk dalam poin keempat,
secara seriousness masuk dalam poin 5, secara growth masuk dalam poin 4. Untuk isu masalah yang kelima, banyaknya berita hoax yang muncul terkait dengan vaksinasi COVID-19. Secara urgensi masuk dalam angka 3, seriousness masuk dalam angka 5, dan growth masuk dalam angka 5. Secara keseluruhan dari total urgensi, seriousness, dan growth, maka yang paling tinggi adalah isu masalah yang poin 3, yaitu terjadinya pengurangan tenaga kerja yang berimbas pada meningkatnya angka pengangguran, yaitu totalnya 14, di mana yang lainnya 13, 13, 13, dan 10. Sehingga berdasarkan metode USG dapat kita tentukan isu masalah adalah terjadinya pengangguran tenaga kerja yang berimbas pada meningkatnya angka pengangguran. Berikut, terima kasih. Kemudian, setelah kita menentukan isu masalah prioritas menggunakan metode USG, selanjutnya kita akan menganalisis sebab akibat terjadinya pengurangan tenaga kerja yang berimbas pada meningkatnya pengangguran dengan menggunakan metode fishbone analysis. Dengan menggunakan fishbone analysis, ada 6 yang akan kita gunakan di sini, yaitu metode, SDM, pengukuran, materi, lingkungan, dan teknologi. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah metode. Metode penyebab terjadinya pengurangan tenaga kerja berimbas pada meningkatnya angka pengangguran adalah karena kurang tegasnya kebijakan pengaturan protokol kesehatan. Yang kedua, sumber daya manusia atau manusia. Banyak tenaga kerja yang tidak memenuhi protokol kesehatan karena kurangnya kesadaran tenaga kerja tersebut, sehingga penularan COVID-19 masih tinggi. Yang ketiga, pengukuran. Akibat pandemi COVID-19, ini mengakibatkan banyak kerugian tempat kerja. Keuntungan tempat kerja menurun sehingga berdampak kepada pengurangan tenaga kerja yang berimbas pada meningkatnya angka pengangguran. Yang keempat adalah kurangnya anggaran. Akibat dari kurangnya keuntungan atau kerugian yang dialami tempat kerja, maka materi yang digunakan atau anggaran yang digunakan untuk penggunaan masker karyawan atau hand sanitizer atau alat kesehatan lainnya sehingga berkurang. Hal ini juga berdampak kepada penyebaran COVID-19 dan juga pengurangan tenaga kerja. Yang kelima adalah lingkungan. Kita ketahui banyak terjadi klaster di tempat kerja. Klaster tempat kerja ini memang saling berkaitan dengan kesadaran sumber daya manusia dan juga metodenya yang mengakibatkan masih meningkatnya penyebaran COVID-19. Ini juga akhirnya berdampak kepada tempat kerja yang mengalami pengurangan tenaga kerja karena tidak sanggup lagi untuk membayar karena tidak ada keuntungan. Yang kelima, teknologi. Pandemi COVID-19 yang mulai dari Maret 2020 memaksa tempat kerja untuk beralih menggunakan teknologi atau memaksa perusahaan untuk digitalisasi. Nah, akibat dari teknologi tersebut, banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak membutuhkan tenaga kerja lagi yang sudah beralih kepada teknologi. Hal ini juga menyebabkan terjadinya pengurangan tenaga kerja yang meningkatnya angka pengangguran. Demikian disampaikan terkait dengan fishbone analysis. Selanjutnya kami serahkan kepada Mbak Citra untuk menjelaskan mengenai SWOT. Terima kasih. Baik, Saudara Abed, terima kasih telah mempersilahkan. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai pemecahan isu seperti yang telah disampaikan oleh kedua rekan saya, yaitu Mas Dimas beserta dengan Bang Abed, di mana mereka telah memaparkan mengenai metode pentahelix beserta dengan metode fishbone. Dan selanjutnya saya mengenai metode SWOT. Pemecahan isu ini adalah secara alternatif dengan analisis SWOT, yang dimana SWOT merupakan strength, weakness, opportunity, beserta dengan threat. Dapat diartikan bahwa strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang,
beserta threat, ancaman. Dari keempat pemecahan isu tersebut digunakan untuk menganalisis segala masalah yang terjadi. Salah satunya yang telah kami paparkan ini. Baik, pemecahan isu. Terjadinya pengurangan tenaga kerja berimbas pada meningkatnya angka pengangguran. Seperti yang sudah dapat dilihat, strength, kekuatan, diantaranya adalah antusias pemerintah dan masyarakat yang ingin bebas dari COVID-19. Program vaksin yang didukung oleh pemerintah, protokol kesehatan memumpuni, sehingga dapat dibuka kembali tempat wisata. Pemerintah telah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat. Dan untuk yang kedua, weakness, kelemahan. Di antaranya rasa tebang pilih terhadap vaksinasi, kurangnya kepercayaan masyarakat, belum bersinerginya peran pemerintah terhadap UMKM, kualitas penanggung jawab atau kualitas pengendali dalam pendistribusian yang masih belum atau bisa dikatakan kurang. Baik, selanjutnya, opportunity, peluang. Di antaranya, program vaksin gratis, transparansi pemerintah, kembali beraktivitas secara taat protokol kesehatan, menerapkan sistem work from home dan work from office. Lalu, threat, ancaman. Di antaranya, kriminalitas yang semakin meningkat akibat angka pengangguran, ketidakpedulian masyarakat terhadap protokol kesehatan meski sudah divaksin. Isu vaksin yang banyak beredar. Baik, cukup sekian untuk pemaparan yang telah kelompok kami paparkan. Kiranya segala kekurangan yang telah kami paparkan tersebut dapat harap dimaklumi. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Yang Kuasa. Terima kasih. Salam Pancasila.